Pak Martin Sembiring yang telah mengatur waktu acara webinar ini. Tiada ungkapan dan kata kecuali puji syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita semuanya berkumpul, bertukar pikiran di dalam membahas masalah keadilan dan kemanusiaan di negeri kita yang tercinta ini. Dan juga rasa hormat dan bangga kami, saya Gus Soleh Marjuki selaku anak bangsa dan juga selaku relawan Jokowi mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya Gus sampaikan kepada Abangda, dulur dari Batak yang luar biasa ini, yaitu Bang Kamarudin Simanjuntak, seorang pejuang yang mana hanya pengacara, tidak punya pasukan, tidak punya senjata, tidak punya seragam, tetapi dapat mengalahkan kezaliman di dalam institusi negara kita yang benar-benar sangat kita harapkan bisa menjadi penegak hukum dan pengayom bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sampaikan salam Gus atas nama anak-anak Indonesia kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua. Semoga bapak ibunya khususnya dan keluarganya serta semua saudaranya diberikan ketabahan. Kita yakin al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jangan engkau pernah ragu. Bahasa ini Gus pakai meskipun dari Al-Quran secara universal. Kemenangan pasti menang. Sampaikan kepada Bapak almarhum Joshua. Doa kami beserta para relawan dan rakyat Indonesia senantiasa mengiringi kepada almarhum Joshua, kepada keluarga Joshua, dan juga kepada abangku Bang Kamarudin Simanjuntak beserta rekan-rekan timnya. Ucapan terima kasih juga kepada Bapakku Pak D. Jokowi yang begitu perhatian terhadap segala permasalahan pada bangsa ini. Dibantu di sini dengan Pak Mahfud MD juga. Coba bayangkan seorang presiden mengurusi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang mana presiden ini punya pembantu yaitu para menteri dan juga punya institusi-institusi. Di dalam penegakan hukum ada garda terdepan yaitu kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman. Ini seorang presiden sampai berucap 3 kali, belum juga tabir ini tersibak. Baru keempat kalinya baru tersibak. Tapi ini semuanya berkat juang keras daripada abangnya Bang Kamarudin Simanjuntak bersama timnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah. Kita semuanya yang hadir di tempat ini adalah komunitas lintas iman yang cinta akan kedamaian, yang cinta akan NKRI, yang cinta akan Pancasila, bahkan yang cinta kepada Presiden Jokowi. Jadi sekiranya ada kata-kata ataupun ucapan yang keluar dari diri kami pribadi maupun semua narasumber yang ada, bukan karena kebencian. Kata-kata mungkin kurang enak bagi yang bersalah. Yang kami keluarkan ini adalah kata-kata cinta kami, kata-kata sayang kami, kata-kata peduli kami terhadap bangsa dan negara ini. Seluruh rakyat Indonesia, mulai dari yang kaya sampai termiskin, kayak Gus begini, hidup di pojokan desa ya, di pojokan Banten ini. Ya, setiap hari merokok, ini bayar pajak kan gitu. Pajak ini dari rakyat untuk kemaslahatan rakyat dan juga termasuk di dalamnya yaitu institusi Polri dibayar dari pajak rakyat. Tugas utamanya adalah mengayomi rakyat, menjaga keamanannya rakyat. Sebagai pengayom dan penjaga keamanan, apabila dengan sandiwara, sinetron,
Bahkan kata teman-teman yaitu drakor, drama Korea. Yang tidak cukup apik sutradara ini membikinnya. Membikin semua rakyat Indonesia marah, bahkan kecewa. Tidak sampai 2 tahun lagi menjabat, Gus selaku relawan dan selaku anak bangsa berharap agar kepemimpinan Presiden Jokowi ini husnul khatimah, happy ending. Seperti dikatakan oleh salah satu narasumber tadi, kalau nggak salah Pastor Bernard dari Hong Kong. Kita ini semuanya para relawan sedang membantu dan mendukung Presiden Jokowi untuk mensukseskan G20. Pak D kita Presiden Jokowi bukan hanya Presiden Indonesia saat ini, tapi presidennya G20, yang mana sebentar lagi dalam hitungan 2 bulan akan menjadi tuan rumah 20 negara besar ke Indonesia ini. Dan Presiden Jokowi berkali-kali di dalam penyampaiannya untuk memberikan futur kepada kita, bagaimana mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024 agar Indonesia benar-benar bisa lepas landas dari kemiskinan, dari masalah hukum, dari masalah intoleran, dari masalah radikalisme. Tetapi kita semuanya sebenarnya relawan Jokowi, termasuk di dalamnya yang telah disampaikan yang hadir di situ, yaitu Abang kita, Bang Silvister Matutina. Dipanggil beberapa relawan untuk ojok ke susu di dalam pemilihan Pilpres. Diminta dan diharapkan para relawan ini membantu kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil dan juga salah satunya mensukseskan G20. Tetapi apa yang kita lihat hampir 1 bulan, ya mungkin saat ini sudah 1 bulan, TV kita, media-media sosial, bahkan ini dilirik oleh media asing tentang drakor terbunuhnya Brigadir Joshua ini oleh komandannya sendiri. Kita sama-sama tahu Kadif Propam adalah polisinya polisi. Apabila ada rakyat yang merasa teraniaya oleh polisi, dia bisa mengadu kepada Kadif Propam ini. Kalau zaman dulu, zaman Gus Dur propos ya. Tetapi bagaimana polisinya polisi memberikan suatu contoh yang buruk. Seperti kata narasumber tadi semuanya, bagaimana meninggalnya Joshua ini jadikan momentum agar Polri benar-benar diri. Ada apa denganmu? Di dalam institusi ini mungkin ada yang kurang baik. Ayo sama-sama kita perbaiki. Kita semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan Polri untuk mengayomi kita. Kita semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan Polri untuk keamanan kita. Coba bayangkan, tidak usah lama-lama, 1 hari saja diumumkan oleh Presiden Jokowi, hari ini, detik ini, hukum tidak diberlakukan. Maka yang terjadi apa? Patologi sosial. Habib Ja'far dibunuh tetangganya karena tidak ada hukum. Anaknya Habib Ja'far memperkosa, umpamanya kan gitu. Lah, terus habis itu orang mencuri dan sebagainya, merampok dan sebagainya. Itu hanya 1 hari. Apa yang terjadi? Kehancuran. Hanya 1 hari. Apalagi patologi hukum, patologi sosial, kita bebaskan. Lampu merah dimatikan, semuanya tabrakan. Nah, akan sangat membahayakan apabila rakyat tidak percaya kepada penegak hukum. Bicara pengadilan, bicara kejaksaan, itu tidak akan terjadi terlebih dahulu karena ujung tombaknya yaitu kepolisian. Gus berharap melalui momentum meninggalnya Joshua ini, baik selaku relawan maupun selaku anak bangsa, kepada Bapakku Pak Jenderal Listio Sigit, bagaimana jangan ada lagi drama. Cukup selesaikan, panggil saksi-saksi inti. Seperti dikatakan oleh Bang Kamarudin tadi. Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan dengan bahasa Batak yang luar biasa, setengah hari selesai masalah ini. Mantap memang, amboi hola seorang Batak ini. Kamera di mana?
HP-nya Joshua di mana? Pakaiannya di mana? Saksi kunci Ibu Putri, hadirkan, datangkan. Selesai masalah ini. Tidak usah dibikin drakor lagi. Jangan bikin rakyat Indonesia marah. Kami rakyat Indonesia, khususnya para relawan, pengen bagaimana kehadiran tamu-tamu asing di dalam G20 ini tampak sukses. Indonesia tampak bermartabat di mata dunia. Janganlah kita dikasihkan drama-drama yang hampir tiap hari berubah ceritanya. Pengacara Baradae sudah 2 kali, hari ini 3. Katanya siapa tuh inisialnya Roni atau siapa yang menjadikan penggantinya. Ayo Pak Kapolri, please hentikan drama ini. Gue yakin Bapak mampu, Bapak sanggup menyelesaikan kasus ini dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Percaya kepada institusi Polri. Ini akan membahayakan bangsa dan negara kita. Karena institusi Bapak merupakan institusi terdepan di dalam penegakan hukum dan keamanan bangsa Indonesia ini. Semoga melalui curhatan hati para teman-teman relawan dan juga teman-teman advokat ini bisa diperhatikan oleh Bapak Kapolri. Sehingga besok Gus bangun tidur ba'da subuh, nyetel TV, tidak ada lagi cerita dapur ini berganti cerita. Dari bab 1 ke bab 2, dari episode 100 ke 110, tidak ada. Hentikan Pak. Ambil bukti-bukti konkretnya. Bapak biasa menangani hukum. Kunci utama ada pada apa? CCTV yang ada di rumahnya. Ini yang ditunjukkan ke kami rakyat Indonesia. CCTV yang ada di jalanan, di Magelang dan lain sebagainya. Yang penting, seperti kata Pak Kamarudin tadi, CCTV yang ada di rumahnya, HP-nya Joshua, pakaiannya Joshua, Ibu Putri. Apabila itu ada keberanian Pak Jenderal Listio untuk mengambilnya, untuk menunjukkannya, pasti masalah ini selesai. Dan rakyat Indonesia tidak lagi mendengar hingar-bingar seorang jenderal membunuh anak buahnya sendiri. Cukup sampai di sini Pak Listio. Kami cinta Polri, kami sayang Polri. Kembalikan marwah Polri ini agar harum kembali di mata masyarakat. Kami di saat melihat bagaimana Bapak propertitas di DPR begitu bangga dengan konsep presisinya, tapi begitu anjlok dengan kasus ini Pak. Mari selesaikan kasus ini, tidak usah ada drakor-drakor lagi. Demikian dari kami. Saya Gus Saleh Marzuki selaku anak bangsa dan selaku relawan berharap sekali lagi kepada Bapak Kapolri, selesaikan kasus ini Pak. Tidak ada tambahan episode lagi. Terima kasih kepada semua narasumber. Karena waktu Gus tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak ada kata dan ungkapan kecuali terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Indonesia rumah kita, baik buruknya adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada semuanya. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Apabila ada kelebihannya, semata-mata dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada kekurangannya, semata-mata dari kami dan juga para narasumber yang ada. Dan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai agama cinta. Salam juang dengan Jokowi. Merdeka!